Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Putri Januarti Mangungsong dengan NIM B100190151. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Strategi Pengembangan Industri Kreatif UMKM di Era Pandemi. Yang pertama, pendahuluan. Peran penting menurut UNCTAD 2008, industri kreatif memberikan kontribusi secara nyata pada peningkatan nilai ekspor, penyerapan tenaga kerja, serta satu penyumbangan produk domestik bruto. Menurut Darwanto 2013, peran penting UMKM memiliki peran signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, menyediakan peluang kerja, dan menciptakan pasar yang seimbang. Menurut Mariyati 2014, peran penting dalam kehidupan masyarakat sebagai tempat mendapatkan penghasilan dan mengembangkan potensi keterampilan yang mereka miliki. Yang kedua, permasalahan menurut PDB Indonesia, yaitu adanya penurunan jumlah UMKM dan kontribusi UMKM. Menurut P2E LIPI, dampak penurunan pariwisata terhadap UMKM yang bergerak dalam usaha makanan dan minuman mikro mencapai 27%, sedangkan usaha kecil makanan dan minuman sebesar 1,77% dan usaha menengah di angka 0,07%. Menurut LPEM Universitas Indonesia melibatkan 1.180 UMKM yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia merasakan dampak negatif dari sisi penjualan, laba, dan pemberian gaji karyawan. Yang ketiga, solusi menurut tim dosen di KPN 2001, yaitu dengan strategi pengalaman, modal, lokasi lembaga demografis konsumen, strategi manajemen persediaan, pesaing, administrasi keuangan. Menurut pemerintah melalui Kementerian Perdagangan 2008, yaitu dengan arah pengembangan industri kreatif seperti pengembangan yang lebih menitik beratkan pada industri berbasis lapangan usaha kreatif. Menurut Edi Suwandi, Hamid, dan Y. Sri Susilo 2011, menggali informasi yang berkaitan dengan UMKM, memberi rekomendasi pengambilan kebijakan, cara melakukan pembinaan, training, pembimbingan, teknik peningkatan kualitas dan kuantitas produk. Tujuan penulisan: 1. Untuk mengetahui strategi yang akan digunakan untuk menstabilkan UMKM di era pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan industri kreatif UMKM di Indonesia selama pandemi COVID-19. Yang kedua, pembahasan. Yang pertama, UMKM. Definisi menurut Tumbunan 2013, UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan. Menurut Ucito, usaha membantu perekonomian Indonesia. Menurut Ina Pramina, pengembangan kawasan dan untuk mempercepat pemulihan perekonomian. Kesimpulan, kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Yang kedua, indikator. Menurut penelitian Partomo dan Rahman 2002, perdagangan meliputi perdagangan distribusi, produksi, komersial ditinjau dari jumlah tenaga kerja. Isnaini Noroman 2015, konsumen, produksi, kuantitas penjualan, permintaan omset penjualan, persaingan produk. Agustin 2016, peningkatan pendapatan, peningkatan jumlah pelanggan, kualitas produk, dan kualitas SDM. Kesimpulan, promosi dengan jejaring media sosial, model usaha, omset penjualan, keuntungan laba, tenaga kerja. Yang ketiga, faktor. Menurut Bapeda Kota Malang 2015, sumber daya manusia, produksi operasional, finansial. Menurut Sari 2013, faktor manusia menjadi sangat berperan penting dan menjadi modal utama. Menurut Khairuddin 2017, yaitu faktor permodalan, kemudahan akses produksi, pendidikan, dan pelatihan, serta pameran hasil produksi. Kesimpulan,
Modal merupakan faktor penentu untuk mode pengembangan usaha, pemasaran, atau iklan dengan media sosial dan produksi apa yang dijual dengan menarik kemampuan penetrasi usaha kecil. Industri kreatif, definisi menurut Wirawan 2012, kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Menurut Muhammad Adam Jerusalem 2009, industri yang mempunyai keaslian dalam keterampilan dan bakat individual melalui eksploitasi kekayaan intelektual. Yang ketiga, menurut Simatupang 2008, industri yang mengandalkan talenta, keterampilan, dan kreatif yang merupakan elemen dasar setiap individu. Kesimpulan, pilar utama dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif yang memberikan dampak yang positif dengan menggali pemanfaat kreativitas, keterampilan, serta talenta guna menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, indikator menurut Munandar, yaitu keterampilan lancar, luwes, orisinal, merinci, mengevaluasi. Menurut Betty Alis Jahbana 2019, yaitu pengetahuan, kemampuan, kekuatan tenaga kerja. Menurut Departemen Perdagangan 2008, yaitu PDB, tenaga kerja, jumlah perusahaan, ekspor. Kesimpulan, kreativitas individu, keterampilan dan bakat, SDM dan SDA yang memadai, faktor-faktor itulah yang menjadi indikator utama. Yang ketiga, faktor. Menurut Mariano 2010, yaitu faktor talenta, toleransi, teknologi. Menurut Lestari-Ningsih 2017, memberikan kontribusi positif pada iklim bisnis, penciptaan inovasi, pembentukan kreativitas. Menurut tim dosen Biaya KPN 2001, faktor pengalaman, modal, lokasi, lembaga demografis, konsumen, strategi manajemen, persediaan, persaingan, dan administrasi keuangan. Kesimpulan yaitu faktor di atas sangat mempengaruhi perkembangan industri kreatif. Metode penelitian. Jenis penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Objek penelitian seluruh pengusaha UMKM yang ada di lapangan penelitian, data dan sumber data didapat dari data primer. Metode pengumpulan dengan teknik observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Alat analisis data meliputi teknik deskripsi analisis kualitatif dan analisis SWOT. Penyajian hasil analisis. Strategi pengembangan industri kreatif mempengaruhi terhadap usaha mikro kecil menengah UMKM. Sekian, terima kasih atas presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.